Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Dengan itu semua channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan tergantikan dengan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di dalam negeri, di mancanegara, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh, ya, menjadi yang anti skip dan anti download. Bila berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya jangan kamu unduh, kamu potong nggak karuan lalu kamu unggah ulang, ya. Berikutnya terima kasih juga atas seluruhnya yang telah mendoakan dengan baik, ya. Maka aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa kalian itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya, ya. Kita sama saudara saling mendoakan, ya. Dan insya Allah doa kita menjadi bagian doa-doa yang diijabahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan seri ketiga, ya. Apakah ini akan menjadi tamat? Aku belum tahu, jadi kita lalui aja, ya. Kalau nanti tamat ya tamat, kalau belum ya kita lanjutkan. Jadi nggak usah terlalu dibikin formalitas, ya. Oke, ini kita dalam rangka menjawab atau memberikan apresiasi terhadap request yang diajukan oleh saudara kita Muhammad Bintang Ramadan, yang mana bunda beliau itu telah meninggal dalam kondisi kafir. Lalu bolehkah dia mendoakan? Maka dari kemarin yang sudah kita diskusikan di yang kedua, ada dua suri toladan dari Bapak Abraham atau Ibrahim, ya. Suri toladan yang kita contoh itu bagaimana beliaunya bersifat tegas terhadap mereka yang kafir. Itu yang kita contoh, ya. Namun demikian, sebuah doa yang dipanjatkan untuk orang tuanya yang kafir itu sesuatu yang tidak boleh kita contoh, ya. Ya faktanya demikian. Aturan mainnya demikian, ya. Aku nggak berani keluar dari Al-Quran memberikan sebuah hiburan-hiburan, nggak, supaya kalian semua dewasa. Adanya seperti itu ya seperti itu. Itu hukum Allah, itu aturan Allah, ya. Oke. Kemudian tentang tegas terhadap orang kafir itu dalam masalah akidah. Begitu juga ketika dalam rangka humanisme dijelaskan lagi, ya. Sebetulnya kemarin harusnya kita selesaikan di 9 ini, ya. Di 9 ini dijelaskan lagi, itu rangkaian sebetulnya dengan yang ke-8. Allah tiada melarang. Nah, jadi Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita nggak dilarang, ya, melakukan hubungan baik, berbuat baik kepada orang-orang kafir itu nggak dilarang, selama mereka tidak mengganggu kita, gitu, ya, tidak mengusir kita, tidak memerangi kita karena agama kita tidak sama dengan agama mereka, gitu, ya. Itu boleh, ya. Allah tidak melarang, ya. Allah tidak melarang. Yang ke-8. Yang ke-9, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, ya, dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu
orang lain maksudnya untuk mengusir kamu. Jadi yang membantu orang yang mengusir kita meskipun dia tidak langsung mengusir kita itu juga tidak boleh, ya. Itu aturannya begitu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itu ialah orang-orang yang zalim. Tegas ya? Paham ya? Ini ya. Siapa saja yang menjadikan mereka itu kawan, maka dia dapat gelar zalim. Nih. Ya. Kalau di sini silakan, tidak dilarang. Yang dilarang itu yang ganggu kita, yang memusuhi kita, yang memerangi kita karena kita tunduk terhadap hukum Allah. Lalu diusirnya kita. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia baik, kita baik, ya, dia ganggu kita, ya kita respon gitu. Nggak ada tampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu nggak ada kamusnya. Yesus pun tidak. Ketika Yesus ditampar di mahkamah itu kan, ketika sebelum disalib dia kan tanya, kalau aku salah, tunjukkan salahnya. Mengapa kau menampar aku? Nah, berarti kan tidak benar ada prinsip tampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu tidak benar. Yesus sendiri ketika ditampar itu di mahkamah persidangan sebelum disalib, ya, apa namanya itu, pra penyaliban, ya, pra penyaliban itu kan dia ditampar itu ketika ditanya. Yesus enggak, oh ini sekarang tampar lagi, enggak begitu. Justru kalau aku salah, tunjukkan di mana salahnya. Mengapa kamu menampar aku? Gitu. Begitu juga kita, kalau kita diserang, ya kita membela diri dong. Nah, itu yang kita tidak boleh kita jadikan kawan, ya. Tapi kalau dia baik sama kita, ya sudah, kita baik. Urusan akidah agama urusan dewi-dewi, urusan sendiri-sendiri gitu, ya. Jadi supaya kamu paham pada sisi mana kita tidak boleh berteman baik dengan mereka dan pada sisi mana kita dibolehkan, ya. Oke. Jadi supaya kamu paham, nanti dikira Islam itu kuper, nggak mau berinteraksi dengan di luar Islam. Oh, enggak begitu, ada aturan mainnya. Oke, aku ulangi lagi, sebetulnya dari sisi ini apa yang ditanyakan oleh Muhammad Bintang Ramadan itu sudah terjawab. Nggak boleh kita mendoakan siapapun, bukan orang tua kita saja. Siapapun, tak kita, nenek kita, mbah kita, adik kita, kakak kita, kalau sudah beda kita Islam dia kafir, maka tidak boleh. Jangankan kita, Nabi Ibrahim aja tidak boleh kok. Nah, sebetulnya di sini sudah terjawab. Tapi kan ini harus di finishing. Nah, nanti kita finishing. Maka dari itu sebelum kita finishing, aku bacakan dulu komentar yang masuk kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Mas Sidianto, alhamdulillah Gus sudah hadir menyimak kajiannya, setia menunggu di seri ketiga. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang berlimpah ruah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku. Alhamdulillah ini hadir lagi Bu Ne, ya. Salam Isra Tuan Guru. Salam Isra juga untuk Bu Ne, ya, bersama keluarga yang ada di Banjarmasin. Bahasan kajian gimana ini bacanya? Bahasan kajian atau bahasan kajian 2 episode kali ini gitu, ya. Ya. Oh, enggak begini nih. Bahasan kajian 2 episode kali ini. Ya, kan kemarin masih sampai episode kedua, ya. Sekarang ketiga. Termasuk yang saya cari-cari. Alhamdulillah sekarang ketemu nggih, Bu Ne ketemu, ya. Jadi sudah jelas. Nanti kalau Bu Ne kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar, ya, atau mau request juga, ya. Ini memang secara khusus untuk Muhammad Bintang Ramadan karena kondisi keluarganya seperti itu, ya. Ibunya telah meninggal dalam kondisi kafir. Tapi secara umum untuk kalian semua, ya, supaya ngerti, terutama saudara-saudara kita yang punya keluarga bercampur, ada yang iman, ada yang kafir, ya. Seperti pengakuan Bu Ne ini adalah bahasan kajian 2 episode kali ini termasuk yang saya cari-cari gitu, ya, selama ini. Karena yang saya alami sama, yaitu bagaimana sikap saya terhadap ibu saya.
ya, yang telah meninggal dan masih kafir. Ya. Keluarga genetika saya adalah Kristen P yang sangat kuat, ya. Oh, dia bukan Kristen K ya, Kristen P yang sangat kuat dan begitu keras menentang ketika saya mencari kebenaran. Namun dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, almarhum ibu adalah orang pertama yang memberikan izin kepada saya masuk Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nama Bu Ne bentuk apresiasi saya terhadap ibu kandung saya. Mantap, mantap. Ulun masih menunggu seri berikutnya Tuan Guru. Salam hormat dari Banjarmasin. Salam hormat juga untuk Bu Ne ya. Ini bentuk apresiasi penghormatan terhadap bundanya dari Mbak atau Mas kita ini ya. Oke, alhamdulillah sekarang sudah ketemu jawabannya. Tapi gini juga harus dipahami ya. Kalau kita baca lagi, kita explore lagi di Al-Qur'an itu, kalau masih sama-sama hidup ya, ketika sama-sama hidup itu walaupun orang tua kita itu kafir, kita harus patuh, harus hormat, harus menjalin interaksi humanisme yang bagus. Andap asor kata orang Jawa, sopan santun toto kromo, itu harus meskipun kafir. Nanti yang dilarang itu ketika kita diajaknya untuk masuk dalam wilayah-wilayah akidah yang itu kafir, itu yang kita harus tolak. Tapi selain itu, misalkan ibu kita, bapak kita sakit, tapi bapak ibu kita itu masih kafir, terus nggak kita carikan dokter, oh itu goblok namanya, nggak boleh, nggak begitu. Sakit ya kita obatkan kalau kita sebagai anak secara ekonomi kita sudah mampu ya. Misalkan secara ekonomi misalkan ya orang tua kita sudah perlu bantuan, ya kita bantu secara finansial. Pokoknya dalam apapun terhadap orang tua itu harus berbuatlah yang baik. Kecuali nanti kalau urusan akidah. Jadi di sana ya. Ini semoga dipahami oleh Bu Ne ya, juga oleh yang lainnya ya, yang warna keluarganya itu ada iman ada kafir ya. Jadi begitu aturannya. Ya. Kita harus melakukan hubungan humanisme yang bagus, yang baik, yang santun. Yang dilarang itu nanti ketika masuk domain akidah, itu enggak ada kompromi, hitam putih. Makanya tadi di mampir ngombe tadi pagi aku bilang, nggak ada namanya akidah kok. Umat pertengahan itu apa? Justru di Al-Qur'an dilaknat. Nggak boleh begitu. Yuk jelas genetikamu, kelaminmu harus jelas. Mau hitam atau mau putih gitu loh. Jangan hitam enggak, putih enggak. Kelamin apa itu? Laki ya laki, perempuan ya perempuan gitu loh. Ya, jangan setengah laki setengah perempuan, enggak ada dalam Islam gitu. Oke, itu yang bisa aku jelaskan ya sebagai penekanan penetrasi untuk Bu Ne dan untuk yang lainnya ya. Doa-doa aku dan kita saudaraku semuanya di channel ini kita doakan semoga Bu Ne dan teman-teman lainnya kokoh di dalam akidah Islam, dan di dalam Islam Anda tidak kehilangan Yesus. Di dalam Islam Anda tidak kehilangan Yesus. Di dalam Islam Anda tidak kehilangan Yesus. Ya. Oke, karena apa? Karena Islam menerima semua nabi termasuk Kanjeng Nabi Isa yang dipanggil Yesus itu. Oke, terima kasih untuk komentarnya dari Bu Ne. Kita lanjut ke Pak Ikhwan Tamim. Lanjut Gus, alhamdulillah bisa nyimak salam Isra. Semoga kita semua penggemar channel mendapat ridho Rahman dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan saya mengajak, yuk kita doakan guru kita dengan doa yang terbaik untuknya. Dan doa itu bukan hanya tertulis pada kolom komentar, tapi juga kita selipkan doa untuk guru kita setiap kali kita selesai sholat. Karena sesungguhnya doa yang kita panjatkan itu juga akan terpulang kepada kita. Yuk, jangan pelit untuk berdoa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Iwan Tamim telah memberikan apresiasi yang begitu bagus, mengajak teman-teman untuk mendoanya. Maka aku juga tidak jemu-jemu untuk mengucapkan terima kasih untuk doa-doa kalian semuanya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim. Semoga ini menjadi amal jariah telah mengajak kebaikan ya. Maka apabila kita mengajak kebaikan dan orang lain melakukan kebaikan itu terus menerus, itu menjadi jariah bagi kita. Oke, matur nuwun Bapak Ikhwan Tamim. Salam Islam rasional.
Berikutnya Kalteng hadir Gus. Oke. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional. Terima kasih penjelasannya Gus, dan pendirian ulun tambah kuat. Oh, ini sama juga ini sepertinya ya. Sama apa yang dialami oleh Bu Ne dan oleh Muhammad Bintang Ramadan, artinya keluarganya itu warna-warni, ada yang iman, ada yang kafir ya. Tante ya, karena paman, tante, dan saudara-saudara sepupu ulun yang kafir menyebut ulun keras dan fanatik. Dan ulun jelaskan itu aturan dan hukum Islam. Tapi andai kalian mau, kita saling mendoakan dan kita harus satu akidah. Biar kasih sayang kita bisa di dunia dan di akhirat. Kalau kasih sayang cuma bisa di dunia tidak sampai akhirat, sebenarnya percuma dan rugi, kata ulun. Maaf, gue sedikit cerita masalah pribadi. Oh, enggak masalah. Karena itu juga akan menjadi pelajaran ya bagi teman-teman yang lain yang ternyata warna keluarganya itu memang hitam putih atau iman kafir ya. Enggak apa-apa. Ini juga menjadi pengetahuan. Seperti tadi aku tegaskan, kalau nggak satu akidah enggak bisa. Doa itu nggak mempan ya, harus satu frekuensi ya. Oke, terima kasih. Ini dari Kalteng ya, Kang Mas Hermas Edison. Berikutnya Lai Usman ya, dari Dubai ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Usman Saragi Dubai, menyimak setelah 2 jam. Guru sedikit terganggu oleh jaringan wifi. Wah, mungkin lain kali beli tower ini. Katanya dulu waktu zaman masih handphone tuh lalit, kalau ditelepon nggak bisa, ada gangguan signal. Makanya kalau beli handphone tuh sama towernya sekalian. Oke, kajian ilmiah tiada tanding ini adalah bagian dari kebutuhan bagiku lah ya. Seperti halnya sholat sebagai satu ibadah pembinaan diri menjadi mukmin, tidak hanya sebagai satu kewajiban, tapi lebih jauhnya adalah sholat sebagai satu kebutuhan. Mantap. Salam Isra Islam Rasional. Semoga harapanmu adalah harapan kita semua yang insya Allah diijabah oleh pembimbing semesta angkasa dan di bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mulai terkadang Tuhan menasudiatelai sudah mendoakan aku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kamu dan kita semuanya. Dari Dubai kita ini Muhammad Bintang Ramadan, ini benar-benar bintang kita ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Oke. Terima kasih penjelasannya Gus. Mulai sekarang saya harus belajar ikhlas dan hanya bisa menahan tangis dalam hati. Iya, begitulah adanya. Ya. Saya teringat pesan Gus Beti, bila usaha sudah mencapai tapal batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Untuk pertama kalinya saya nonton video Gus Beti sambil menangis. Tak apa-apalah bila sudah takdirnya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga gimana ya? Aku tetap mendukungmu Muhammad Bintang Ramadan ya, agar engkau tetap eksis dalam Islam yang telah menjadi pilihanmu. Adapun jalan cerita kehidupanmu dan mama yang melahirkanmu seperti itu ya, bagaimana lagi, jalan kehidupan telah tertulis ya. Seandainya mama itu masih hidup, mungkin seperti apa yang aku lakukan di Tulungagung, aku juga bersedia, misalkan apakah harus ke Jakarta untuk memberikan sebuah ya dialog lah ya, untuk kita ngobrol bareng gitu. Aku bersedia saja gitu ya. Cuman masalahnya kan bunda ini, mama ini kan telah meninggal ya. Jadi ya gimana hukumnya seperti itu ya. Memang akidah itu tidak bisa dibikin sembarangan ya, karena syirik itu dosa yang tidak terampuni gitu ya. Aku sangat berempati, sangat bersimpati
dengan apa yang kamu rasakan, tetapi aku dan teman-teman semua insya Allah mendukung Muhammad Bintang Ramadan untuk tetap eksis di dalam Islam, meskipun aturan Islam mungkin menurutmu berat ya, tidak boleh mendoakan meskipun itu ibu kita ya, karena kafir. Itu sama-sama bisa kita terima. Di sini insya Allah kamu akan lulus di sini, dan inilah bisa jadi ujian untukmu ya. Kan di Al-Quran dibilang, apakah kamu cukup mengaku beriman saja padahal kamu belum membuktikan imanmu itu. Nah, boleh jadi ini sebagai langkah pembuktian. Jadi kalau memang saudaraku Muhammad Bintang Ramadan tetap pada pendiriannya untuk mencintai Islam dan sampai menutup mata nanti Islam, meskipun tidak boleh mendoakan ibunya yang kafir, itu sebagai bukti bahwa kamu telah membuktikan keimananmu gitu ya. Kalau masalah sedih kita menangis itu manusiawi ya. Siapa yang nggak sayang sama bundanya ya. Aku juga akan melihat dalam video-videoku ya, bahkan yang kemarin kalau sudah bercerita tentang orang-orang yang kita cintai, terutama siapa ya, orang tua, bapak dan ibu, air mata itu sulit untuk dibendung ya. Maka aku bisa memahami keadaanmu ya. Insya Allah kamu dapat melalui ini dengan baik. Oke. Dan aku mengajak teman-teman, ayo teman-teman kita support sepenuhnya saudara kita Muhammad Bintang Ramadan ya. Oke. Selanjutnya Gispati ya. Alhamdulillah lanjut nyimak seri kedua. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudara kita yang ada di Palu ya. Salam Isra juga untuk semua keluarga di sana. Kemudian Kang Mas Sahran Gipari menyimak setelah 50 menit tayang. Oh mantap. Cuaca sejuk tanpa hujan walaupun mendung seharian. Terima kasih Kang Sahran Gipari. Dilanjutkan Kang Irfan Al-Akbar. Iya alhamdulillah ini ya, ini kan banyak saudaramu yang mendukung kamu Bintang ya. Ini seniormu mendukung kamu ya, Kang Mas Irfan Al-Akbar. Semoga saudaraku Bintang Ramadan diberi kekuatan untuk selalu istiqomah di jalannya yang lurus ini ya. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Irfan Al-Akbar telah memberikan support kepada saudara kita Muhammad Bintang Ramadan ya. Oke. Kemudian Kang Mas Yoyo Kuswoyo. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Jember hadir lagi. Oh ya, Jembernya saya di Kecamatan Rambi Puji itu, tapi kira ikut Banyuwangi. Enggak kah? Ikut Jember ya Rambi Puji itu ya. Kalau Tegal Drimo itu ikut Banyuwangi ya. Aku kira Rambi Puji itu ikut Banyuwangi. Oke. Katanya di sana banyak duren ya. Tapi sayang, dulu aku tuh jagoan duren, sekarang nggak doyan duren, nggak tahu aku kenapa. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak dan barokah, khususnya Tuan Guru semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Yoyo Kuswoyo. Kau bisa bahasa Using nggak Kang Mas Yoyo? Aku suka lagu-lagu Using dari Banyuwangi itu ya, seperti lagu Semebiar itu aku suka ya. Apa lagi ya, banyak lagu-lagu dari Using itu. Gumantung Roso itu juga aku suka. Dari Yon Dede itu aku yang suka Pati Geni, bukan Pati Geni, yang cerita tentang tenggelam di laut itu ya. Suara itu aku suka ya. Lir Pedoting Banyu aku juga suka ya. Jadi banyak aku suka lagu-lagu. Jadi aku dalam bidang seni musik itu sampah, seperti tong sampah, menerima semua dan aku suka semua. Kecuali hal-hal yang memang berat untuk aku terima seperti Sepultura itu aku nggak bisa suka. Megadeth itu aku nggak bisa suka. Kalau Scorpion aku masih suka. Black Sabbath suka. Tapi kalau sudah seperti Sepultura nggak suka, nggak ngerti indahnya di mana ya. Oke, terima kasih Kang Yoyo Kuswoyo ya. Salam untuk semua keluarga ada di Jember Rambi Puji ya. Salam Isra semuanya. Kemudian Kang Mas Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Aulia. Quran surat Al-Maidah ayat 51 ya. Biar panas tuh nyerempet-nyerempet tahun 2024.
Namanya kebenaran tetap kebenaran, mau diuji bagaimanapun tetap benar. Salam hormat dari Balikpapan. Terima kasih untuk Kang Norman Padilla. Kita lanjut Kang Nurkolis dari Brebes, Juragan Bawang Merah. Hadirnya Pak. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Terima kasih juga ya. Salam Islam rasional guru. Oke, sama-sama. Salam Isra juga untuk seluruh keluarga yang ada di Brebes. Berikutnya Kang Wahyu. Nah, ini sama-sama Brebes mereka. Cuman Brebesnya jauhan atau dekatan ya. Gitu. Dulu pernah dijelaskan sepertinya jauhan. Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu dan untuk seluruh keluarga yang ada di sana. Berikutnya Freedom. Salam Isra Pak Guru untuk Bapak Sepuh itu. Surga akhirat tak terbatas ruang dan waktu. Surga dunia penuh keterbatasan. Bapak itu lupa bahwa dia hidup karena kelemahannya dengan manusia. Lapar, sakit, pertumbuhan, kebodohan, dan menua dan lain-lain menggerakkan siklus perekonomian dan kemajuan peradaban dunia. Surga dunia sejatinya bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Terima kasih Freedom atas komennya ya. Oke. Lanjutnya Kang Samsul Yatim Pandaan hadir salam Isra juga untuk seluruh keluarga yang ada di Pandaan. Arsa Anggara terima kasih atas doa jempolnya. Dilanjutkan Kang Joko Kendil Ambarowo masih menyimak. Terima kasih. Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Mantap, selalu number one. Ya, jangan lupa tugas kampusnya ya. Kang Jumat Wage ya. Salam Isra Pekalongan menyimak. Mantap, Pekalongan Kota Batik. Salam Isra juga untuk keluarga di sana. Ini sepertinya ada junior ya, Mbak Soleha kita Puspasari. Assalamualaikum nyimak Gus. Waalaikumsalam. Mantap. Silakan Mbak Puspasari ya, silakan berinteraksi dengan teman-teman di sini, kita menjalin kekeluargaan ya. Yang perlu kamu perhatikan pertama kali adalah narasumbernya. Supaya kamu nggak kaget narasumbernya seperti ini. Kadang-kadang kalau ngomong belak-belakan, bukan kadang-kadang sih sering belak-belakan bahkan lebih belak-belakan lagi. Jadi ya kenali dulu lah ya seperti ini. Aku berharap tentunya bersama teman-teman tetap kerasan ngaji di sini. Oke, itu untuk soleha kita Mbak Puspasari ya, dan salam Isra untukmu. Kita lanjutkan Kang Hari Sunandar, mantap. Berikutnya selesai ya, selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke kajian. Mungkin dia berputar, ya memang sering begitu ya kajian-kajianku. Ya. Ini sudah kan kemarin? Ya. Ini sudah ya. Ini aku hapus. Ya. Jadi ketika akidah berbicara, genetika ya, anak, bapak, ibu itu nggak berbicara. Yang berbicara adalah tali ikatannya akidah, bukan lagi genetika atau darah. Biasanya orang menyebut pertalian darah. Ya, satu darah itu satu keluarga. Ya, dalam akidah itu nggak bisa. Ya, nah, karena dia tegas iman atau kafir gitu aja. Bahkan yang bukan hubungan saudara, kalau kita satu akidah itu menjadi saudara. Ya, bisa saling mendoakan. Oke. Buka Biblemu buka, kita buka Lukas 14:26. Ya. Lukas 14:26. Wah, ini ada yang bertanya, ini ngajinya mau kemana? Ini kok bisa ke Lukas dasarnya? Kok bisa ke Lukas? Oke, aku minum dulu. Siapkan Biblemu. Berapa tuh? Berapa lama? Waduh, kok sudah mau setengah jam ini. Sepertinya nggak bisa selesai ini. Bismillah. Nggak apa-apa ya kalau nggak selesai ya, kita selesaikan besok. Mauku sih tak selesaikan sekarang. Dan bagi teman-teman yang requestnya belum aku respon, silahkan diajukan lagi ya. Mungkin aku lupa atau gimana. Silahkan. Baik yang Kristologi ataupun yang Islamologi nggak ada masalah ya.
Oke, aku bacakan. Lukas 14:26. Apakah benar Yesus itu ajarkan anak benci ayah dan ibunya? Sudah 30. Aduh. Ya nggak apa-apa nih, sepertinya nggak selesai ini ya. Nanti kalau kepanjangan kasihan teman-teman. Aku selesaikan ini dulu ya. Apakah benar ya Yesus itu mengajarkan anak untuk benci kepada ayahnya dan ibunya ya? Kenapa dia melakukannya ya? Nah ini juga untuk komparasi untuk Bu Ne ya, bahwa ajaran itu juga itu ada di dalam perjanjian baru. Bagaimana akidah itu bersifat tegas. Karena apa? Milata Abraham, Bu Ne nggak tahu ya. Coba tonton semua nabi itu Muslim tapi tidak semua nabi Islam. Itu di sana aku jelaskan dari mulai hulu sampai muara, itu berseri itu ya, supaya Bu Ne dapat gambaran yang jelas ya tentang bagaimana estafet teologis dalam Abrahamic faith yang dimulai dari Bapak Abraham, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, kemudian Islam, Kanjeng Nabi Muhammad ya, dari milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu ya. Oke. Sama ya, lihat ini ya. Kita kan tanya, memangnya Yesus itu ngajarkan supaya anak membenci ibunya atau bapaknya? Ya. Kenapa Yesus mengucapkan itu? Sekarang kita lihat apa ucapannya di Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Dan ini sudah kita diskusikan habis-habisan. Apa dulu tuh? Syarat mengikuti jejak Kristus atau apa gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau mengikuti jejak Kristus, mau menjadi murid ya, kamu harus membenci semua itu. Hati-hati, ini bahasa metafora. Jadi semua, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu tidak semuanya bahasa Arabia. Ya goblok aja kalau bilang semuanya bahasa Arabia. Ada yang metaforanya. Seperti ini metafora ini. Ada. Lihat. Aduh, gimana hidup ini? Ini ada berapa seri tuh? Nah ini loh, ini nih. Nggak bisa nampak tuh, nggak bisa terang dia. Ini terang. Nah ya, lihat di sini ya. Ini sudah kita kupas tuntas ayat ini. Aku hanya menekankan saja, ya. Hanya mengambil sebagai komparasi saja, ya. Jadi ini maksudnya begini loh ya. Coba akhirnya kita tafsirkan ya. Alasan kenapa Yesus memakai kata membenci secara keseluruhan ya. Salah satu alasannya adalah bahwa syarat untuk menjadi murid Yesus adalah mengikuti Dia sepenuhnya atau sepenuh hati, atau bahasa premannya itu tanpa reserve, pas bandrol 100%, nggak setengah-setengah. Sama Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, kan sudah kita jelaskan di surat Muntaha ya. Ada orang mau memberikan sholawatnya, mau mendukung perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad dan mau maka dia harus baiat, sumpah setia. Kenapa? Ya kalau nanti ditikam dari belakang, ya harus kasih jaminan bahwa kau akan mendukungku, kau akan bersuatu pada aku. Sama di sini, ya. Mengikuti Yesus itu harus sepenuhnya, jangan setengah-setengah gitu loh ya. Dan untuk melakukannya itu kita harus meninggalkan atau melepaskan semua hal yang kita punya, termasuk keluarga, orang tua, istri, anak, dan saudara. Coba. Benci di dalam ayat ini seharusnya itu memang lebih tepat kalau diartikan tidak mengikuti. Tidak mengikuti apa? Nah ini,
tidak mengikuti aturan atau cara hidup yang diajarkan berdasarkan pemikiran orang tua yang keluar dari hukum Allah yang saat itu disampaikan via Nabi yang saat itu sedang memegang estafet, iya Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita sebut Yesus. Jadi sama. Ini masalah akidah. Kalau orang-orang tua kita ya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, bahkan dia mengikuti ajaran yang keluar dari hukum Allah, kita nggak boleh taat. Ya, aku jelaskan lagi, benci dalam ayat ini seharusnya diartikan tidak mengikuti. Jadi orang tuamu itu, jadi gini loh ya. Kalau aku terjemahkan Lukas 14:26 begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, atau anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya itu apa? Tidak mengikuti. Kan sudah beda antara yang iman dan yang kafir. Ya, begitu. Jadi tegas juga di perjanjian baru ini ya, di kitab Lukas ini juga tegas. Di perjanjian terakhir juga tegas. Ya, oke. Aku sudah ceritakan tadi ya, tidak mengikuti ya. Tapi dengan sepenuhnya kita tidak mau mengikuti hukum-hukum, aturan, biasanya budaya itu, atau agama yang lain dari apa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu ya. Ya. Tetapi dengan sepenuhnya mau hidup dalam setelah kita tidak mengikuti aturan-aturan mereka, tapi kita ya sepenuhnya hidup dalam hukum Allah, kembali ke hukum ya. Seperti yang diajarkan melalui nabinya ya. Nabi saat itu siapa? Kalau sekarang Kanjeng Nabi Muhammad ya. Hal inilah satu-satunya pedoman yang harus kita ikuti supaya bisa menjadi murid Yesus. Clear? Jadi sama kan? Sama. Cuma di sini terjemahannya ya itu ya. Seharusnya tidak mengikuti. Ya. Seperti kalau ibunya ke gereja, anaknya ke masjid, ya anaknya jangan mengikuti ibunya ke gereja. Gitu loh maksudnya. Ya. Atau ke vihara atau ke apa ya, jangan. Ya. Oke. Itu yang bisa nanti kalau kalian mau explore silakan cari di Injil ya, di Perjanjian Baru ya. Tapi aku kira Lukas 14:26 ini sudah cukup ya. Sudah cukup tegas. Nanti komparasinya itu ada di At-Taubah 9:24. Ya. Satu napas ini. Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya 24. Ini satu napas ini. Satu napas ini. Dua ayat ini ya. Ini satu napas. Ya. Bagaimana kita memberikan sholawat, memberikan dukungan kepada Nabi itu tanpa reserve, meskipun kita harus rela meninggalkan orang-orang tua kita, ya. Jadi ini kecintaan tanpa reserve, sholawat tanpa reserve, dukungan ya, sholawat tanpa reserve, pas bandrol katanya ya, sholawat tanpa reserve, pas bandrol, 100%. Meskipun kita harus memilih antara keluarga dan Nabi, kita pilih Nabi. Ya, nih. Ya, oke. Aku bacakan ya. Ini mantap ini ya. Sama dengan di Lukas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, jadi disuruh ya. Nabi itu disuruh mengatakan,
Katakanlah kul. Ya. Apa yang harus dikatakan kanjeng Nabi? Yang harus disampaikan kepada umatnya? Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Apa kata Allah? Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, rusak. Jadi langsung dikasih gelar fasik. Ya, fasik. Lu mau fasik? Nih. Ya. Sama kan? Ini kan dikomparasi ini antara cinta kepada hal-hal yang dicintai duniawi tadi dengan cinta kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Maka enggak boleh. Ya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan serta berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sama. Jadi tidak boleh. Kalau di sini itu nabinya zamannya Kanjeng Nabi Isa, ya Kanjeng Nabi Isa. Kalau di sini Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kan sudah aku bilang tadi. Tergantung eranya. Ini era kenabian Kanjeng Nabi Isa. Ini era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi apa-apa yang kamu cintai di sini, ya, itu harus kamu benci, bahasanya di sini. Ya. Sepertinya kamu tinggalkan. Dan kamu menuju kepada ini. Atau kalau saudara Kristen kita sebut Yesus itu. Yesus ini. Apapun, ya, sampai-sampai menggunakan kata membenci, yang menurutku ya nggak apa-apa sih membenci, tapi orang agak kesulitan. Tapi kalau misalkan meninggalkan, nah itu lebih atau tidak mengikuti, ya. Jadi begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak meninggalkan bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14:26. Sepertinya lebih mantap meninggalkan, ya. Tapi membenci juga nggak salah, cuman kalau otaknya setengah tiang itu atau otak fotokopi sulit memahami. Loh, kok membenci sih? Gimana? Gitu. Lebih tepat meninggalkan, ya, atau tidak mengikuti, gitu ya. Meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Isa. Ya, walaupun itu ajaran itu dipakai oleh keluarganya, bapaknya, ibunya, kakeknya, paliknya, omnya, mbahnya, no way, tetap ikut Kanjeng Nabi Isa. Begitu juga di sini. Ya, bapakmu, mamamu, mbahmu, kakekmu, sampai harta perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, rumah-rumahmu, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Oh, tunggu. Kamu dapat gelar ini nanti kamu. Gelar honoris causa fasik. Jelas, ya. Jadi ini besok akan aku paparkan lagi untuk saudaraku Muhammad Bintang Ramadan, supaya nanti bisa, orang Jawa bilang itu bisa nerimo, bisa legowo, hati itu bisa lapang, tidak sempit, ya. Jangankan kita, Nabi saja tidak boleh, dilarang. Kafir sudah, ya sudah, gitu, ya. Kita harus, kalau harus memilih, mengikuti Nabi
atau mengikuti keluarga, maka harus mengikuti Nabi totalitas. Ya, ini komparasi ini sama, ya. Karena apa? Akidah itu tidak bisa dicampur. Ini yang aku sampaikan sudah masuk adzan asar ya itu. Insya Allah besok kita selesaikan di 4. Cuman nggak janji, ini takutnya mau ke 4 molor lagi. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Aku pesan jaga hati, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah, jaga sholatmu. Jadi bagian dari bingkai-bingkai keindahanmu. Masuk otak, tanamkan ke dalam hati, ya, menjadi ya, apa yang disebut dengan istiqomah, ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa juga tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, goiru Islam, di luar Islam. Monggo silahkan. Karena kita tidak boleh memaksa, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Dan kepada keadaan mereka ya harus kita hormati. Monggo silakan. Semua pada pilihannya masing-masing dan nanti resikonya juga masing-masing. Pilihan lu itu ya resikonya untuk lu, pilihan gue resikonya untuk gue. Gitu. Ya, tetapi ketika kita beda pilihan, ayo sama-sama kita saling hormat. Ya, jangan saling mengganggu. Kalau ada yang perlu dibicarakan, bicarakan lewat forum ilmiah seperti ini, ya, akademis. Oke, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan prima sehingga dapat melanjutkan kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sampai di sini, insya Allah kita akan ketemu lagi esok ya, kita tuntaskan berikutnya sampai benar-benar tuntas tas sehingga saudara kita ya bisa legowo, bisa lapang dada menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.